Nama saya Dimas Haikal dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang financing international trade. Pengertian pembiayaan perdagangan internasional. Pembiayaan perdagangan atau yang sering disebut dengan trade financing adalah bantuan keuangan yang berkaitan atau diberikan di bidang perdagangan internasional dan perdagangan melalui penggunaan berbagai produk keuangan. Metode pembayaran perdagangan internasional. Metode pembayaran terlebih dahulu. Secara umum ada 4 metode dasar yang digunakan. 1. Letter of credit, 2. Draft, 3. Konsinyasi, 4. Pembayaran kemudian. 1. Letter of credit atau LC adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir atau beneficiary setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit atau LC. 2. Draft, SIG atau TIM. Draft atau Bill of Action atau dalam bahasa Indonesia WESL adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak, biasanya eksportir yang memiliki pembeli untuk membayar face amount dari draft. 2. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan SIG draft, eksportir dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal dengan nama Document Against Payment atau DP. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan time draft, eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk mengeluarkan dokumen pengirim setelah membeli menerima atau mendatangi draft. Metode ini dikenal dengan nama Document Against Extensions atau DA. 3. Konsinyasi atau konsigmen. Berdasarkan metode konsinyasi atau konsigmen, eksportir mengirimkan barang kepada importir tapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang, tapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. 4. Open account. Open account merupakan kebalikan dari metode prepayment, di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Metode pembiayaan perdagangan internasional. 1. Pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Pembiayaan piutang mengandung risiko tambahan seperti restriksi dan kontrol devisa pemerintah yang bisa mencegah importir atau pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir sehingga suku bunga kredit pembiayaan ini menjadi lebih tinggi daripada suku bunga pembiayaan piutang domestik. 2. Anjak piutang atau factoring. Dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang tanpa rekurse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagih piutang dari pembeli serta exposure kredit pembeli. 3. Letter of credit atau LC. LC yang terkait dengan perdagangan disebut commercial letter of credit atau import-export letter of credit. LC ini memiliki 2 tipe, yaitu 1. Revocable letter of credit, dapat dibatalkan atau ditarik setiap saat tanpa perlu memberitahu penerimanya dan jarang digunakan. 2. Irrevocable letter of credit, tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan eksportir. Beberapa jenis LC yang digunakan untuk membiayai perdagangan, yaitu 1. Standby LC, dokumen yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. 2. Transferable LC, dokumen yang memungkinkan penerima pertama dari standby LC untuk mentransfer sebagian atau seluruh LC awal kepada pihak ketiga. 3. Assignment of proceeds, metode pembiayaan lain untuk transaksi yang melibatkan perantara. Badan yang memungkinkan terselenggaranya perdagangan internasional. 1. Bank Ekspor atau Impor AS atau Bank Eksim. Didirikan pada tahun 1934, misinya saat ini adalah membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa AS dan mempertahankan daya saing perusahaan AS di pasar luar negeri. Bank Eksim beroperasi sebagai badan pemerintah AS yang independen. Program-program Bank Eksim dirancang untuk memenuhi 2 tujuan umum, yaitu 1. Dengan menanggung risiko kredit dan sound risk dari negara yang bersangkutan. Bank Eksim mendorong kreditor swasta untuk membiayai ekspor. 2. Menyediakan kredit langsung kepada pembeli-pembeli luar negeri jika kreditor swasta tidak mau melakukannya.
2. Private Export Funding Corporation atau PEFCO merupakan suatu perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri bekerja sama dengan Bank Exim. PEFCO menyediakan pembiayaan jangka panjang dan menengah dengan suku bunga tetap untuk pembeli asing. 3. Overseas Private Investment Corporation atau OPIS didirikan pada tahun 1971, merupakan badan negara federal yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung AS di negara asing terhadap risiko mata uang yang tidak dapat ditukar, pengambilan alihan, dan risiko politik lain. Melalui pinjaman langsung atau program penjamin, OPIS akan memberikan pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada investor AS yang melakukan kerjasama di luar negeri. Penunjang-penunjang lainnya. Mulai tahun 1985, Foreign Sales Corporation atau FSC berdiri sebagai wahana perpajakan utama yang mendorong pertumbuhan ekspor AS, menggantikan Domestic International Sales Corporation atau DISC. Aturan FSC memperbolehkan eksportir untuk menerima pembebasan pajak hingga 15% untuk laba yang diperoleh melalui FSC. Kasus: seorang eksportir seafood mendapati bahwa Rosneft-Bank, sebuah bank komersial di Rusia, telah membatalkan irreversible letter of credit senilai $20,8 juta yang mereka terbitkan kepada perusahaan milik Mr. Graham, Ocean Trader of North America, dengan alasan kesalahan teknis. Tindakan tersebut mengakibatkan 16.000 ton ikan yang akan dikirimkan kepada protes pembeli di Rusia berada dalam bahaya. Mr. Graham menumpuk ikan-ikan beku tersebut di Gulf Coast. Sebelumnya, ia telah membayar nelayan distribusi dan perusahaan-perusahaan penyimpangan ikan dalam rangka memenuhi batas waktu pengiriman Mr. Graham. Tadinya mengasumsikan bahwa letter of credit, perangkat yang biasanya digunakan oleh para impor dan eksportir untuk membiayai transaksi ekspor-impor, merupakan asuransi bahwa dia akan dibayar untuk ikan-ikan yang akan dikirimnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.